بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Anak-anak Ustaz yang saya sayangi, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa memulai pelajaran kita, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, di sini anak Ustaz tentunya sudah memiliki bukunya. Nah, anak Ustaz bisa membuka buku ya dan ya mengikuti pelajaran ini. Silakan membuka halaman 1. Nah, di sini anak Ustaz, nah kita memasuki bab 1, yaitu hifdzul Quran, yaitu adalah menghafal Al-Quran. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'a safaratil kiramil bararah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bahwasannya mathalul ladzi, permisalan orang yang yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Quran, wa huwa hafizun lahu, kemudian dia menghafalnya, ma'a as-safaratil kiramil bararah, yaitu maka dia bersama as-safarah, yaitu al-malaikah. Ya, as-safarah artinya malaikat. Kemudian as-safarah al-kiram, yaitu al-mukramuna indallah, yaitu yang dimuliakan di sisi Allah. Kemudian al-bararah, sifat dari yang ketiga yaitu al-bararah, yaitu ya al-muti'un Allah, ya, yaitu yang mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, maka mereka bersama ya safarah al-kiram al-bararah, yaitu malaikat yang dimuliakan di sisi Allah, yang menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW ya memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an. Ya, qala Nabi SAW, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Ya, bacalah Al-Qur'an. Ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat, ya, syafi'an, sebagai syafaat, li ashabi, untuk ya para pembacanya, ya, li ashabi, yaitu ya orang yang menyertainya, ya. Baik, nah di sini ya kita akan memulai menghafal ya di sini bersama dengan artinya ya pada surat Al-Lail. Nah, Al-Lail, Ustaz, artinya adalah malam.
ya, al-lail artinya malam. Letak dari surat ini yaitu pada juz 30, dan surat ini merupakan surat ke-92 dan berjumlah 21 ayat. Nah, baik. Nah, alhamdulillah Ustaz tadi sudah mendengar ya bacaan dari surat Al-Lail ini ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membaca kandungan ya dari isi surat Al-Lail. Silakan buka halaman 6. Nah, sini kita akan memulai untuk membahas tentang kandungan surat Al-Lail ya. Bismillah. Yang pertama bahwasannya siang, kemudian malam, laki-laki, kemudian wanita, semuanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi telah kita dengarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wallaili idza yaghsha, ya demi malam apabila dia itu menutupi, ya, menutupi yang tadinya terang kemudian jadi gelap. Kemudian wan nahari idza tajalla, kemudian demi siang ya apabila dia terang benderang. Kemudian wa ma khalaqad dzakara wal untha, ya, dan demi penciptaan dzakara yaitu laki-laki, wal untha dan wanita. Nah, tentunya kalau Allah menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an pastinya memiliki keutamaan yang sangat besar. Yang di sini disebutkan bahwasannya semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nah Ustaz, agar seseorang mendapatkan surga ya di akhir kelak dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, sebagaimana yang tadi sudah ya kita dengar ayatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man aqqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, fa amma man aqqa, barang siapa yang memberikan ya, memberi, kemudian ya wattaqa dan bertakwa, kemudian wasaddaqa bil husna, ya wasaddaqa dan dia membenarkan ya bil husna, adanya balasan. Ya, ini di sini dijelaskan bahwasanya adalah surga, balasannya berupa surga. Ya, fasanu yassiruhu lil yusra. Ya, maka nanti dia akan menjumpai ya kemudahan, ya jalan yang mudah. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus meyakini bahwasannya surga itu ada, ya, sebagaimana tadi Allah katakan ya dalam surat Al-Lail bahwasannya wasaddaqa bil husna, ya, dan barang siapa yang membenarkan ya al-husna, yaitu adanya balasan, yaitu surga. Karena tidak ada sesuatu kebaikan pun kecuali pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keburukan juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, surga disediakan untuk hamba Allah ya Subhanahu wa taala yang taat kepadanya. Ya, sebagaimana tadi yang sudah kita dengarkan ya, fa amman aqqa wattaqa, ya. Maka barang siapa yang memberi kemudian dia wattaqa dan dia bertakwa. Kemudian yang kelima, seorang muslim tidak boleh bersifat pelit. Nah, tetapi harus saling membantu dengan sesama. Ya. Nah, kemudian di sini Allah menyebutkan ya, Allah firmankan dalam Al-Qur'annya bahwasannya wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, wa amma man bakhila wastaghna, ya, dan barang siapa yang bakhil, yang pelit, ya, kemudian wastaghna dan merasa cukup, ya, kemudian wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan al-husna, adanya balasan, ya, seperti orang-orang yang tidak memiliki agama, ya, maka di sini Allah sebutkan bahwasannya fasan yassiruhu lil usra, ya, maka dia nanti akan menjumpai jalan yang sulit. Kemudian ya, yang keenam, ketika seseorang meninggal, yang dapat menyelamatkannya dari azab Allah adalah amalannya, bukan hartanya. Ya, maka
di sini harta kita gunakan untuk beramal di jalan Allah. Karena di sini Allah jelaskan bahwasannya wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ya, wa ma yughni anhu. Maka dan tidak tidak bermanfaat baginya ya maluhu, hartanya, ya, malu idza taradda, apabila dia telah binasa, maka tidak bermanfaat hartanya, ya. Maka di sini Allah memerintahkan kita untuk memberikan harta kita, ya, untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketujuh, hendaknya kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala yang berupa neraka. Nah, di sini Allah telah mengancamkan, ya, bahwasannya Allah mengatakan fa'andartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa, ya, fa'andartukum naran talazza, sesungguhnya, ya, maka kami telah memperingatkan, ya, ya, fa'andartukum naran talazza, dari neraka yang menyala-nyala, ya. Kemudian la yaslaha illa al-ashqa, dan tidaklah yang masuk itu ke dalam neraka tersebut kecuali orang-orang yang al-ashqa, yang paling celaka masuk ke dalam neraka. Maka di sini Allah peringatkan kita, ya, dari azab neraka. Kemudian yang ke-8, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhindar, ya, dari azab neraka. Sebagaimana di sini dalam surat Lail, ya, ayat ke-17 Allah mengatakan bahwasannya wasayujannabuhal atqa, ya, dan akan dijauhkan, ya, wasayujannabuhal atqa, yaitu akan dijauhkan darinya, dari neraka tersebut, al atqa, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang paling bertakwa. Kemudian yang bagaimana itu, ya, allazi yu'tima lahu yatazakka, ya, yaitu yang memberikan malahu, hartanya, yatazakka, kemudian, ya, dan dia mensucikan hartanya, membersihkan hartanya tersebut, ya. Kemudian, ya, yang terakhir di sini adalah pahala itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Maka kita harus memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya, tidak kepada yang lainnya. Nah, sebagaimana di sini Allah menyebutkan bahwasannya wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, ya, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, ya. Kemudian illa bitigha wajhi rabbihil a'la, ya, kecuali dia itu memberikannya dengan berharap, ya, wajhi rabbihil a'la, mengharap wajah Rabbnya al-a'la, yang maha tinggi, ya. Kemudian Allah menyebutkan di akhir surat ini wala saufa yurda, maka kelak dia akan ridho dengan pemberian Allah atas dirinya. Nah, maka dari itu anak Ustaz, ya, tentunya seorang muslim memberikan hartanya kepada orang lain. Ustaz mengingatkan kepada diri Ustaz pribadi, bahwasanya seorang muslim memberikan hartanya kepada orang lain itu adalah ia mengharapkan, bukan mengharapkan pada orang yang diberikan, tapi mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang Allah firmankan dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya, kemudian Allah firman, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Ya, innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberi kalian makan, ya, innama nut'imukum liwajhillah, untuk mengharapkan wajah Allah, la nuridu minkum jazaa, ya, dan kami tidak mengharapkan, tidak menginginkan jaza, ya, balasan dari kalian, wala syukura, tidak pula kalian berterima kasih, ya. Nah, sesungguhnya, ya, kita berharap kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, di sini anak Ustaz, mungkin ini saja yang bisa kita bahas untuk hari ini. Nah, semoga Allah ampuni Ustaz apabila ada yang salah yang Ustaz sampaikan kepada anak Ustaz.
Nah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan Ustaz hidayah ya. Mungkin itu saja. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo hafalkan arti dari surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Lalu kirimkan hafalan Ana Ustadz ke nomor Ustadz dan Ustazahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.